pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Francisca Zelia, saya tamat tingkat 4 Akademi Kepolisian. Dan saya Sermatutar Infantri Zula Darman Saputra, asal Matra dari Akademi Militer. Jadi kita adalah taruna-taruni dari Satuan Telang yang sedang melaksanakan latih Tardanus ke 44 di Desa Senaken. Nah, hari ini kita lagi ngapain nih? Kita lagi ngelaksanain kegiatan pengecoran jalan di daerah Desa Senaken, kurang lebih sekitar 100 meter. Dan sekarang udah sekitar 70% udah selesai dalam waktu 2 hari, ya nggak? Iya, kami di sini sangat berterima kasih kepada warga sekitar, di mana warga sekitar sangat antusias pada kedatangan kami. Mereka membantu menyiapkan makanan, membantu untuk bagaimana caranya membuat jalan yang baik dan benar. Kami di sini selain bisa menuntut ilmu, juga bisa mengenal bagaimana kehidupan bermasyarakat yang baik dan benar. Maka dari itu, saksikan terus kegiatan kami. Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. MG 44 tahun warga Kaligesing, Kabupaten Purworejo menyetubuhi anak kandungnya MN 13 tahun hingga hamil 8 bulan. Menurut pengakuan pelaku menyetubuhi MN sebanyak 2 kali. Perkara persetubuhan ini terungkap karena kecurigaan keluarga korban akan bentuk tubuh korban yang berubah. Dalam perkara persetubuhan ini, petugas menyita 1 buah kaos, 1 buah celana pendek, 2 potong pakaian dalam, 2 buah tes kehamilan, dan 1 lembar surat keterangan hamil dari Puskesmas Kaligesing. Reskrim Polres Purworejo mengatakan saat ini korban telah dilakukan visum, sementara pelaku sudah ditahan di Mapolres Purworejo. Untuk pertanggungjawaban perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Hitam kombinasi merah, kemudian BH warna putih. Sebagai modus operandinya, tersangka memanfaatkan situasi ketika istri sedang tidur, maka tersangka membujuk Bunga untuk selanjutnya tersangka melakukan bujuk rayu untuk menyalurkan hasrat seksnya dengan cara menyentuh Bunga. Tim patroli dari Direktorat Polairut Polda NTT berhasil mengamankan 2 warga Kabupaten Manggarai Barat yang diduga penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi. Kedua tersangka ditangkap di perairan Labuan Bajo saat tim melakukan patroli rutin. Direktur Polairut Polda NTT Kombes Pol Irwan Devi Nasution menjelaskan bahwa penangkapan ini dilakukan ketika tim patroli di Polairut Polda NTT memeriksa kapal pinisi KM Maheswari GT-109 yang terlibat mencurigakan, hingga petugas menemukan adanya kegiatan pengisian BBM bersubsidi jenis solar. Tersangka diduga telah melakukan niaga dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tanpa izin usaha niaga dan pengangkutan. Tersangka diketahui telah mengisi sebanyak 360 liter atau 20 girigen berukuran masing-masing 20 liter dengan isian 18 liter. Selain itu, penjual BBM bersubsidi turut diamankan. Kombes Irwan menambahkan bahwa kegiatan ilegal ini telah dilakukan sebanyak 3 kali dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan keuntungan pribadi. Polisi juga mengamankan barang bukti diantaranya 1 unit kapal KM Maheswari GT-109, 360 liter BBM subsidi jenis solar, 1 unit sekoci, serta berbagai dokumen resmi kapal. Kasus ini kini dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh Ditpolairit Polda NTT untuk memastikan komitmen penegakan penyaluran BBM bersubsidi agar tidak salah sasaran. Ayo muat terus. Maheswari, muat, angkat. Angkat itu.
Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo ditangkap usai kedapatan memiliki narkoba jenis ganja. Polisi menyita barang bukti ganja kering seberat 1,5 kg. Pelaku bernama Sabrin Akase ditangkap di sebuah kios di Jalan Trans Sulawesi, Desa Isi Muraya, Kecamatan Tibawa pada akhir bulan lalu. Menurut penyidik Ditres Narkoba Polda Gorontalo, Ibda Irwasya M. Dali, pihaknya menerima informasi terkait adanya paket narkotika di kantor jasa pengiriman barang. Ditres Narkoba Polda Gorontalo kemudian mengamankan Sabrin Akase saat menjemput orderan paket di kantor jasa pengiriman barang. Ibda Irwasya mengungkap pelaku membeli ganja untuk dikonsumsi dan membeli melalui media sosial. Pelaku membeli barang haram ini dengan harga Rp600.000. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hingga 20 tahun penjara. Modusnya adalah dengan menggunakan alamat palsu. Jadi tersangka ini memang sengaja mengirim paket ini beralamat di JNT Isimu. Ini untuk mengelabui petugas karena kalau di kota mungkin bisa terpantau oleh tim dari direktorat ataupun dari Polri. Namun karena kita sudah berkoordinasi dengan dari teman-teman jasa pengiriman, maka ini bisa terendus. Ternyata mereka sengaja untuk mengirimkan barang ini melalui JNT Isimu di bawah, ya. Dan setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata yang bersangkutan sudah 2 kali melakukan pengiriman lewat JNT. Pemirsa, tim Satgas Ladang Ganja Polda Sumut menemukan ladang ganja di kawasan Pegunungan Torsihite, Desa Rau-Rau, Penjaringan, Kabupaten Mandailing, Natal. Tim Satgas Ladang Ganja Polda Sumut menemukan ladang ganja di kawasan Pegunungan Torsihite, Desa Rau-Rau, Penjaringan, Kabupaten Mandailing, Natal. Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan penemuan ladang ganja ini merupakan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan memanfaatkan data satelit pengidaraan jauh untuk memantau keberadaan ladang ganja di Kabupaten Madinah. Kapolda Sumut menambahkan pemanfaatan teknologi canggih ini bertujuan membantu kerja polisi dalam mengidentifikasi setiap tanaman termasuk tanaman yang berada di area pegunungan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penambangan ilegal. Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi melalui Wadir Dereskrimsus Polda Kalsel AKBP Bodo mengungkapkan pengungkapan berawal dari patroli rutin yang dilakukan personel Subdit 4 Terdit Reskrimsus Polda Kalsel yang mendapati aktivitas penambangan batu bara ilegal yang dilakukan di Desa Ida Manggala, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan beserta barang bukti alat berat hingga ratusan ton batu bara. Berdasarkan keterangan dari pengawas dan operator, aktivitas penambangan ini telah terjalan selama 1 bulan dan hasil dari penambangan yakni batu bara belum ada yang keluar. Saat ini pemeriksaan masih berjalan terhadap beberapa saksi diantaranya pengawas, operator, dan sopir. Meski belum ada penetapan tersangka, namun pelaku yang terbukti melakukan penambangan ilegal nantinya akan dijerat pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah.
Pemirsa, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menggelar press release pengungkapan kasus curanmor di lobi Mapolda Kepulauan Riau Senin 20 Mei 2024. Polisi menangkap 4 tersangka dan mengamankan 36 sepeda motor hasil curian. Sebanyak 4 orang jaringan spesialis pencuri sepeda motor diamankan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri. Para tersangka yang ditangkap mulai dari pelaku curanmor hingga penadah. Keempat pelaku yang diamankan polisi itu diantaranya berinisial FR, YP, AP, dan DF. Saat penangkapan pelaku berinisial YP sempat melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga polisi memberikan tindakan tegas dan terukur. Dari keempat orang yang diamankan, pelaku FR dan YP berperan sebagai pemetik atau pelaku pencurian, sedangkan AP dan DF berperan sebagai penampung dan penjual hasil curian. Polda Kepulauan Riau, di mana Subdit Jatanras dalam hal ini telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan juga tindak pidana pertolongan jahat. Kemudian ada beberapa orang tersangka di hadapan kita sudah kita saksikan. Para tersangka ini bukanlah sekali atau 2 kali melakukan kegiatan, tetapi sudah berulang kali. Nanti akan kita lakukan. Dari pengungkapan ini tentunya sudah kita lihat beberapa modus operandinya, dan juga nanti secara detail juga akan digambarkan bahwa pelaku ini sudah melakukan aksinya berulang kali, dan ini adalah respon cepat yang dilakukan dari mulai pelaporan tanggal tempat kejadian, artinya sudah kita baca situasi itu di bulan April, akhir April, kemudian korban ataupun pelapor melakukan laporannya di tanggal 7 Mei 2024 dan dalam waktu singkat dapat diungkap. Selain itu, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad juga mengatakan, masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor bisa melakukan pengecekan ke Polda Kepri. Dari tim Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.